Oke, setelah itu nanti pelan-pelan saya minta di antara ini kamu mulai melihat ada planning dan rencana sebelum disatukan. Jadi kamu ada planning dan rencana sebelum disatukan. Oke, kita mulai ya. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP dengan saya Karin. Pernah nggak sih kalian punya sesuatu goal nih, tapi kalian nggak tahu nih bagaimana cara untuk meraih goal itu. Jadi strategi-strateginya, langkah-langkahnya kita belum tahu. Nah, itu akan dibahas di teknik visual squash. Nah, sebelumnya kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sebelum masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Halo. Sehat Coach? Sehat. Oke Coach, berseri-seri ini Coach. Ya harus kan? Iya betul. Karena mengajar kan hari ini? Ya, betul. Harus mengajar, banyak meeting dan Positive vibes. Iya. Oke Coach. Coach, ini kan aku mau tanya nih Coach, kita sudah ada goal, kita udah ada tujuan nih, misalkan resolusi 2023 nih apa nah. Tapi kita bingung nih Coach, cara langkah-langkah itu seperti apa? Strateginya kita harus susun seperti apa? Nah, itu pakai cara apa ya? Di NLP banyak banget sih Karin. Di NLP ada teknik yang namanya sebenarnya nama tekniknya timeline. Timeline itu juga, tapi bedanya timelinenya di backward, dibalik. Oke. Dibalik. Jadi artinya dia udah punya tujuan, tapi timelinenya ditarik dibalik mundur. Oke. Dia lihat ke belakang. Itu juga bisa. Atau bisa digabungkan pakai teknik yang namanya perceptual position. Adalah dia melihat ke depan, goalnya seperti apa, dia melihat ke belakang, dia mengasumsikan kira-kira diberi nasihat apa dari dirinya yang sukses dari masa depan. Itu juga bisa. Tapi teknik yang kali ini yang mau saya sharingkan adalah teknik yang sebenarnya jarang banyak orang dalam NLP yang pakai. Yaitu adalah nama tekniknya visual squash. Teknik visual squash keren banget. Teknik ini adalah menggunakan stimulasi yang berkaitan dengan panca indera. Jadi ada visual, ada auditory, ada kinestetik, dan kemudian ada bagaimana caranya kita memanfaatkan pikiran bawah sadar untuk membantu menyiapkan planning dan sebagainya. Kenapa sih seseorang suka bingung ketika membuat rencana? Karena ketika membuat rencana, dimulai dari kondisi, dia melihat di kondisi sekarang. Dia menjadi bingung karena dia tidak memanfaatkan pikiran bawah sadar untuk yang memberi jawaban. Manusia pada dasarnya cerdas, Karin. Cuma yang jadi masalah adalah kalau dia tidak menggunakan pikiran bawah sadarnya, maka pikiran sadarnya akan memblocking dia untuk tidak bisa menemukan jawaban. Stuck gitu ya. Stuck gitu. Apalagi kalau mama kita belum apa-apa, begitu melihat target atau membuat rencana, dia rasa, aduh kayaknya nggak mungkin. Itu yang membuat akhirnya menjadi stuck dan idenya hilang aja gitu loh. Nah, teknik visual squash ini teknik yang sangat, saya bilang ini teknik yang sangat bagus, bisa diterapkan dan bisa dikembangkan banget gitu. Nah, kita mau coba ya, kita langsung terapkan. Kali ini kita bersama Vina lagi. Betul. Ini Vina semua ya kayaknya kita kerjain ya. Nah, sekarang kita langsung peragakan aja ya. Nah, kan kebetulan ini kita yang sederhana aja ya. Vina kan lagi punya, kita ada rencana mau menjual satu buah program. Nah, program itu, nama programnya adalah Sales Plan dan Intelligent Strategi untuk bagaimana para pemimpin, para dunia penjualan untuk bisa mencapai target di tahun 2023 dan seterusnya. Nah, karena penjualan ini otomatis kita harus melakukan jualannya ke corporate, berarti harus ke minimal adalah 100 perusahaan terbesar di Indonesia. Dan targetnya adalah para HRD atau Learning Center dan adalah para GM dunia penjualan, GM Sales dan Marketing, bukan manajer sales. Karena manajer sales biasanya belum sampai ke situ. Manajer sales biasanya mainnya langsung eksekusi ke penjualan. Sedangkan ini perlu strategi, minimal adalah GM Sales atau Director Sales. Nah, cara penjualannya adalah, saya kasih gambaran dulu ya, cara penjualannya nanti melalui telepon, mengirimkan informasi kepada dia, dan menggunakan media sosial, khususnya LinkedIn. Udah kebayang? Jadi nanti kamu akan melakukan strategi-strategi penjualan kepada mereka. Karena saya mau buat ini menjadi 2 tahap. Yang satu adalah cara kita ngedeketin di via LinkedIn. Berarti kita akan melakukan visual squash dengan metode yang pertama untuk LinkedIn. Dan kemudian visual squash yang kedua adalah menelpon untuk ke Learning Center atau HR atau Sales Development Capability. Biasanya ada di company yang kayak gitu, namanya Sales Development Capability. Yaitu adalah kayak semacam Learning Center khusus untuk para sales.
Dan yang kedua adalah bisa saja untuk menelpon ke para GM sales. Sampai sini oke? Kebayang ya? Jadi nelpon, bukan bikin janji, nelpon, kirimkan informasi, kemudian tinggal follow up mereka. Dan biasanya mereka akan bertanya dan kita memberikan jawaban. Sampai sini oke, Vin? Nah, kita akan melakukan prosesnya. Nah, sekarang saya minta Vina tangannya begini, ditaruh, kelihatan kamera? Nggak, ditaruh di bawahnya. Kelihatan tangannya? Oke, jadi saya izin, tangannya buka, saya izin saya pakai handphone untuk mengarahkannya. Jadi, sekarang saya mau tanya sama Vina, Vina duduknya santai aja, Vin, gak usah pegang, santai aja. Dari tangan ini, mana yang kamu ingin mewakili impian kamu? Oke, yang ini ya. Oke, kita di sini adalah berkaitan ke media sosial LinkedIn. Berarti kamu mempromosikan, kemudian mengontak ke mereka, mencari data di mereka, betul ya? Ini impian kamu ya? Oke, good. Nah, sekarang ini adalah kondisi per hari ini. Ya, kamu lihat tanganmu. Yang mesti dilihat tanganmu ya. Berarti ini adalah kondisi impian kamu. Ini adalah kondisi yang kondisi per hari ini. Berarti kondisi hari ini kan brosur baru hari ini. Kemudian copywriting juga sudah ada baru hari ini. Dan patternnya baru nyebar WA per hari ini kan. Berarti sedangkan ini adalah kondisi yang mau kamu garap di 100 perusahaan terbesar di Indonesia. Sudah? Kalau kamu bikin ini menjadi sebuah simbol apa yang kamu buat di sini? Simbol itu bisa bentuk, bisa gambar, bisa apapun yang kamu mau buat. Bintang, simbolnya bintang. Berarti star berhasil ya. Kalau simbol di sini? Tanda panah gitu. Tanda panah. Oke, good, bagus ya. Sekarang saya minta kita akan melakukan semua kegiatan. Nanti prosesnya, saya minta kamu akan melihat dari sini ke sini bolak-balik. Ya. Setelah itu, saya minta izin, saya pegang tangannya. Kemudian nanti kamu persatukan, nanti kalau sudah saya pegang tangannya, kamu persatukan. Kemudian kamu masukkan, baru masukkan ke dada. Jadi nanti saya minta izin, ya. Oke, setelah itu nanti pelan-pelan saya minta di antara ini kamu mulai melihat ada planning dan rencana sebelum disatukan. Jadi kamu ada planning dan rencana sebelum disatukan. Oke, kita mulai ya. Lihat dulu bintang, panah, panah ya tadi bener ya? Bintang, panah, bintang, panah, dan kamu lihat tengah-tengah langkah-langkahnya. Sudah muncul semua? Sampai ke sini ya, udah berhasil? Oke, sekarang kamu disatukan, kemudian masukkan ke dadamu, taruh di dadamu, pejamkan mata, rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua pikiran bawah sadarmu akan membantu proses sehingga kamu bisa memahami apa rencana-rencana, planning yang akan kamu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan pikiran bawah sadarmu akan membantu kamu setiap langkahnya akan kamu lakukan. Dan kamu pikirkan sejenak, tadi langkah-langkahnya apa saja, pikirkan dalam pikiranmu. Langkah pertama, kedua, ketiga, sampai kamu berhasil. Good. Sudah? Setiap kali kamu memikirkan bintang, kamu akan mengalami peristiwa ini dan kamu ingat dengan baik strategi-strateginya. Imajinasikan gambar bintangnya warna apa? Warna kuning. Oke, kita tarik nafas panjang. Dan hembuskan nafas, buka mata, turunkan tangan. Kenapa kamu, Vin? Apa yang terjadi, Vin? Lebih yakin sih. Lebih yakin ya? Menarik ya? Kenapa kamu bisa senyum-senyum? Karena dari tadi kan memikirkan cara-caranya. Ya.
otomatis dari cara itu pasti ada kayak penolakan atau apa. Yes. Jadi kita bisa gimana caranya buat ngelakuin hal itu. Yes, kayak nice. mengatasi hal itu. Nah, menarik ya. Jadi padahal sebenarnya bukan Vina nggak tahu jawabannya, cuman kadang-kadang keraguan lah yang membuat dia tidak bisa. Iya. Maka kita memanfaatkan dengan pikiran bawah sadar. Oke? Iya, Coach. Nah, sekarang pakai cara 2 kan? Cara 2 adalah berkaitan dia ke corporate untuk kontak dan mengontak kalau kalau nggak ke learning center atau ke GM. Iya. Betul ya? Wah, saya tanya lagi. Tangan mana yang mewakili impian kamu? Maksudnya Kanan. Oke. Kamu bisa membayangkan kamu mau closing berapa? Sudah kebayang? Ya. Sudah? Simbol apa yang mewakili di bagian ini? Jangan bintang lagi. enggak. Apa? Pelangi. Pelangi. Oke, pelangi. Ini nggak ada hubungan sama LGBT ya? Enggak. Nah, ya, enggak ini pelangi dong. aja ya. Oke, Iya. saya make sure dulu. Pelangi ya? Ya. Oke, good, bagus. Kemudian ini kondisi sekarang. Sudah tahu kondisinya kan? Brosur hari ini semua digarapnya hari ini. Betul ya? Jadi ini simbolnya apa? Mau panah lagi juga nggak apa-apa. Apapun. Enggak. Lingkaran. Lingkaran. Oke, lingkaran ya. Ini lingkaran, ini pelangi. Oke. Sekarang saya bawa ke kamu untuk melihat pelangi. Lingkaran. Pelangi. Lingkaran. Pelangi. Lingkaran. Pelangi. Lingkaran. Lihat tengah-tengahnya. Proses langkah setiap langkahnya. Sudah? Sudah lah setiap langkahnya? Oke, satukan. Masukkan ke badanmu. Pejamkan mata, rasakan. Pikiran bawah sadarmu akan mengingat seluruh prosesnya, akan membantu kamu. Seketika kamu menelpon, kamu mengontak, informasi ini ada di dalam tubuhmu, ada dalam otakmu. Dan seluruh tubuhmu, pikiranmu akan selaras. Sejalan dengan tujuan yang ingin kamu capai. Dan setiap kali kamu membayangkan gambar pelangi, khususnya ketika mengontak customer, kamu akan ingat peristiwa ini masuk dalam pikiran bawah sadar. Bayangkan pelanginya. Good. Bayangkan di pikiranmu, langkah demi langkahnya, imajinasikan. Kalau sudah anggukan kepala. Good. Setiap kali kamu ingat pelangi, gambar pelangi, kamu ingat langkah-langkahnya. Tarik nafas panjang, dan hembuskan nafas, pelan-pelan buka mata. Turunkan tangan. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, sehingga channel ini bisa bertumbuh. Apa yang kamu rasakan? Lebih percaya diri. Lebih percaya diri ya? Padahal kita nggak terapi percaya diri kan? Lucu ya? Apa yang kamu rasakan yang berbeda? Itu kan tadi konteksnya di corporate kan? Ya. Pasti by phone. Yap. By phone itu paling enggak ya ditolak Yap. atau pokoknya penolakan secara itu maksudnya secara Halus maupun audio halus ya. gitu loh. Jadinya kan kayak kurang percaya diri, kayak takut. Tapi tadi berpikir kayak kalau misalnya ditolak, udah telepon lagi nggak kelihatan mukanya. Berbeda ya pemikirannya. So, makanya apa yang terjadi Karin? Makanya dalam konsep yang visual cost ini, bayangin nggak? Kalau ini kita terapkan kepada tim kita, dan dibuat dunia korporasi, maka ketika mereka ada hambatan apapun, kita bisa langsung melakukan pengubahan. Itu bisa kita sendiri atau harus ada itu sih coach? Dipandu sama coach hari Bisa ini sendiri, misalnya? dia bisa sendiri. Oke. Dia cukup hanya tangan yang seperti ini, dia ngeliat, dia bikin simbolnya, dia ngeliat bolak-balik, terus ngeliat langkahnya, kemudian dia sudah masukin ke dalam dada, selesai. Kalau perlu dia setel lagu satu lagu yang menyenangkan hatinya dia, untuk membuat dia langsung kemuncul langkahnya. Dan ini bayangin nggak, kalau mama kita terapkan kepada tim kita, apapun yang mau dicapai, maka akan pasti lebih mudah, betul nggak? Iya, betul. Nah, gitu Karin. Oke. Nah, so itu aja Karin. Mungkin ada yang mau dibagikan kayaknya nih. Iya, oke coach. Ini kita mau bagi-bagi e-book nih coach. Ada 3 tips untuk mengatasi mental block. Wah, keren nih. Ya, di sana nanti akan ada tesnya nih. Misalkan teman-teman ada mental block nggak sih, mau ngetes dulu. Nah, itu di situ ada. Nah, Dan khususnya mental block berkaitan dengan keuangan ya? iya betul. Nah, caranya untuk tinggal klik link di bawah ini atau di caption ataupun di kolom komentar yang pertama nih. Kolom coach. komentar pertama atau Ya. di caption tuh pengertiannya deskripsi kan kalau Deskripsi, YouTube iya, ya. betul. Kalau Instagram Oke. baru caption Iya, ya. betul. Oke.
Bisa diklik, nanti teman-teman bisa kasih nama, nomor HP sama email aktifnya, nanti kita langsung bisa kirimkan nih coach. Nah, nanti untuk bisa mereka untuk tesnya ada di situ. Mau tanya-tanya lagi bisa di kolom komentar. Jadi bahas apa lagi nih minggu depan. Nah, ada boleh, yang mau dibahas nanti bisa kolom komentar. Kalau mau ikut pelatihan NLP, khususnya untuk Licensed Business Practitioner of NLP, karena ini kan tekniknya langsung dari Dr. Richard Bandler. Iya, betul. Bagaimana caranya supaya kita bisa kembangin bisnis kita dengan teknik NLP, itu ada bisa ngeliat informasi di mana ya? Di website nlpleadershipindonesia.com, di sana akan ada lengkap nih coach. Kita kelasnya ada di Februari. Jadi buat teman-teman yang mau belajar langsung dengan Coach Arif dan sertifikasi langsung dengan Dr. Richard Bandler ada di situ. Dan sebenarnya bisa juga ke sahabat Instagram sahabat NLP ya. Iya, betul. Sahabat NLP di sana kita juga bisa ngeliat jadwal-jadwal pelatihan-pelatihan kita. Kalau untuk NLP, kalau sales berarti di Antonius Arif ya, di sana ya sudah ada. Oke, itu aja. Ya. So, akhir kata saya Coach Antonius Arif dan Saya Karin. Dan saya Vina. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Bye bye.